dari pengalaman saya mati saat itu, walaupun hanya sebentar saja, saya yakin sekali bahwa amal jariah ini sangat diperlukan orang mati, dan itu adalah rezeki yang datang, yang sangat dinanti-nantikan, yang dirindukan oleh orang yang sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Ki dulu pernah meninggal dunia pada saat saya waktu kecil, walaupun hanya sesaat. Pada saat itu saya menangis meraung-meraung karena saya mengajak omong orang, memberitahu orang tidak bisa dengar saya. Saya menarik badannya, orang tidak bisa saya pegang tangannya, tidak bisa saya pegang badannya, untuk saya beritahu bahwa saya terkapar saat itu. Dan saya juga tidak bisa menolong diri saya sendiri, saya tidak bisa memegang diri saya sendiri waktu itu. Jadi yang bisa saya lakukan adalah hanya berdoa pada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Dan alhamdulillah pada saat itu permohonan saya untuk bisa hidup kembali diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan membahas tentang amal jariah. Seandainya mungkin pada saat itu saya sudah dewasa, tapi pada saat itu saya masih kecil. Kalau saya sudah dewasa, kemudian saya punya amal jariah atau amal-amal yang pada saat saya meninggal dunia itu masih memberikan pahala kepada saya, tentu akan sangat menolong saya seandainya saya benar-benar meninggal dunia. Saya 100% percaya kepada ustadz-ustadz yang menyampaikan bahwa amal jariah itu adalah amal-amal yang masih mengalir pada saat orang meninggal dunia. Amal jariah itu apa saja? Satu, yaitu amal soleh atau sedekah jariah yang diberikan pada saat orang masih hidup, berupa pembangunan masjid, contohnya pembangunan sekolah-sekolah, membangun jembatan yang digunakan untuk kepentingan umum. Termasuk juga seandainya orang membuat sumur yang bisa dipakai pada saat orang sudah meninggal, membuat saluran irigasi. Termasuk juga amal jariah atau sedekah jariah itu seperti menanam pohon kelapa, pohon buah-buahan yang lain, atau pohon apa saja yang masih bermanfaat pada saat orang itu meninggal dunia. Seperti pohon kelapa apabila ditanam atau buahnya diambil ditanam kembali, tentu saja itu akan sangat bagus sekali ya. Sedekahnya akan lama bisa mengalir pada orang, karena pohon yang ditanam kembali itu pahalanya akan mengalir pada orang yang sudah mati. Termasuk walaupun yang memanfaatkan itu bukan manusia tetapi makhluk hidup yang lain, seperti apabila kita menanam pohon atau tumbuhan, daunnya dipakai untuk diberikan kepada ternak-ternak orang-orang yang bisa memanfaatkannya. Seperti juga makhluk hidup yang lain seperti ulat yang bisa memakan daunnya, ataupun burung-burung yang bisa memakan buah-buahan dari buah yang ditanam orang pada saat dia masih hidup. Kemudian sedekah ilmu, yaitu tadi adalah amal kebaikan atau sedekah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tentu saja yang bisa diberikan secara langsung pada seseorang atau murid-muridnya. Kemudian ilmu yang diberikan melalui buku yang dicetak, atau juga bisa ilmu yang diberikan melalui bentuk video-video yang sekarang pada dibikin seperti melalui pembikinan video di YouTube ya. Jadi kalau YouTuber itu membuat amal yang baik, petunjuk-petunjuk dalam kehidupan yang baik, tentu saja amal itu akan baik sekali dimanfaatkan oleh orang-orang. Dan apabila nanti YouTuber atau siapapun yang membuat video itu mati, tentu saja videonya yang masih bisa diputar orang, bisa bermanfaat, itu akan pahala akan insya Allah akan mengalir pada orang yang mati tersebut. Ketiga adalah anak soleh yang mendoakan ya, anak soleh yang mendoakan. Jadi yang tidak mendoakan tentu saja tidak akan berguna. Dan menurut saya siapapun yang mendoakan orang yang mati itu sangat berguna bagi yang mati tersebut ya.
Jadi apabila seseorang berbuat baik, kemudian perbuatan baiknya itu dikenang oleh beberapa orang atau banyak orang, kemudian orang-orang tersebut itu mendoakan, tentu saja itu juga merupakan doa jariah atau amal kebaikan yang dia tanam, kemudian orang-orang akan mendoakan. Itu juga seperti doa anaknya sendiri, karena kalau anak itu insya Allah mendoakan selalu, kalau orang-orang lain itu belum tentu mendoakan. Tetapi alangkah baiknya apabila kita berbuat baik, orang-orang itu mendoakan orang yang sudah mati yang berbuat baik kepadanya. Nah, itulah yang diperlukan orang yang sudah mati, seperti itu. Dari pengalaman saya mati saat itu, walaupun hanya sebentar saja, saya yakin sekali bahwa amal jariah ini sangat diperlukan orang mati, dan itu adalah rezeki yang datang, yang sangat dinanti-nantikan, yang dirindukan oleh orang yang sudah mati. Itu yang mau saya sampaikan, bahwa baik sekali teman-teman yang masih sehat, masih hidup, masih mampu itu berbuat kebaikan, ya, sehingga nanti akan menjadi amal jariah pada saat dia meninggal. Apapun yang dilakukan pada saat itu sebagai amal jariah akan selalu mengalirkan pahala-pahala kepadanya. Begitu yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.